Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Pada pertemuan hari ini, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Egel, selaku jurnalis untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kaila, selaku Menteri K3A, Bapak Bayu, selaku Menteri HAM, dan Pak Wende, selaku Rektor Universitas Indonesia, dan Kang Marcel, selaku perwakilan mahasiswa, yaitu Ketua BEM. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini, kita akan membahas suatu kasus yang sedang memicu perhatian publik, yaitu masalah FHUI, dan mahasiswa menuntut dua hal, yaitu transparansi dan pelaku di drop out. Tapi ada pertanyaan besar, apakah keadilan harus segera ditegakkan atau harus menunggu proses hukum? Silakan untuk ini Ibu Kaila bisa mulai dulu. Baik, terima kasih. Negara tidak boleh abai saat perempuan menjadi korban. Korban tidak hanya menghadapi pelaku, tapi juga ketimpangan kekuasaan. Jika pelaku punya jabatan, ini potensi penyalahgunaan posisi. Negara menjalin perlindungan korban lewat UUD 1945 pasal 28G. Dan juga saya mendorong perlindungan korban segera dan batasi pelaku sekarang juga. Saya setuju, tapi ini soal keberanian kampus. Bukti sudah ada, pengakuan sudah ada. Tapi kenapa belum ada tindakan yang tegas? Pelaku punya jabatan, punya pengaruh, dan kabarnya memiliki orang tua yang merupakan pejabat penting. Apakah hukum berlaku sama untuk semua? Tuntutan kami transparansi penuh. Deo sekarang juga. Saya sebagai rektor Universitas Indonesia memahami emosi dari adik-adik mahasiswa. Tapi kampus tidak bisa ambil keputusan misalkan tekanan dari masyarakat luas dan para teman-teman mahasiswa. Kami juga memiliki objektivitas dan keadilan. Soal jabatan organisasi itu memang sangat serius, tapi latar belakang keluarga tidak boleh jadi dasar penghakiman. Itu menjelaskan kenapa korban takut bicara. Silakan, saya belum selesai. Kampus akan menonaktifkan pelaku dari jabatan, beri sanksi sementara, skorsing dan investigatif file. Jadi izinkan saya meluruskan, negara ini negara hukum, bukan negara tekanan publik. Pengakuan belum tentu bersalah tanpa pengajian. Praduga tak bersalah dijamin Undang-Undang 1945 pasal 28D. Kalau semua harus menunggu, korban terus menderita. Dan kalau terburu-buru, kita bisa hukum orang yang belum tentu bersalah. Keadilan bukan soal cepat, tapi soal benar. Saya setuju soal proses hukum, tapi saya tidak setuju jika korban jadi tidak terlindungi. Langkah sementara harus diambil sekarang. Kita belum bahas satu hal. Apakah penyebar screenshot juga bersalah? Ya, dalam konteks tertentu, penyebaran konten privat bisa melanggar Undang-Undang ITE. Jangan alihkan isu, fokusnya pelaku. Kita harus jujur, bisa saja lebih dari satu pihak salah, tapi prioritas tetap korban. Apakah pelaku harus di DO sekarang? Ya, tidak ada alasan lagi. Sabar, tidak langsung, tapi menuju ke sana jika terbukti sah. Kalau DO tanpa prosedur bisa batal secara hukum. Minimal pelaku juga harus dibatasi sekarang juga. Baik, kita tarik kesimpulan sekarang. Oke, kami dari pihak kampus akan melakukan yang pertama, skorsing pelaku. Yang kedua, cabut jabatan dari organisasi. Dan yang terakhir, investigasi independen dari pihak kampus. Yang keempat, korban harus mendapatkan perlindungan penuh. Dan yang kelima, jika terbukti sah, DO dilakukan secara legal. Kami akan kawal. Jika tidak transparan, kami bergerak. Oke, jadi kasus ini membuktikan satu hal. Keadilan tidak hanya diuji di pengadilan, tetapi juga di hadapan publik. Dan hari ini yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tapi kepercayaan